kelas 10 TJKT 1 SMK Negeri 1 Ampel Gading. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki bab ketiga, yaitu networking pada VirtualBox yang masih berkaitan dengan Debian dan Ubuntu Server Administration. Pada bab 3 ini kita akan membahas dan mempraktekkan banyak materi, yaitu diantaranya yang pertama reset MAC address, yang kedua network mode NAT, yang ketiga NAT versus NAT network, yang keempat praktek NAT network, yang kelima bridge network, dan lain-lain. Di bab 3 ini, networking pada VirtualBox ini, pada saat kita nanti akan networking, kita harus mengetahui dulu nih apa itu MAC address. Teman-teman udah ada yang tahu apa itu MAC address? Jadi MAC address ini merupakan singkatan dari Media Access Control Address, di mana MAC address ini adalah alamat unik yang diberikan kepada perangkat jaringan untuk identifikasi pada jaringan lokal, teman-teman. Nah, jadi sebelumnya kita sudah membuat 3 virtual machine ya, teman-teman. Di mana yang pertama ini merupakan virtual machine dari yang kita buat secara manual ya, teman-teman. Yang kita masukkan file ISO-nya itu. Dan yang kedua ini merupakan cloningan dari Ubuntu server yang pertama ya, teman-teman, yang kita buat secara manual. Dan ini merupakan imporan dari Ubuntu server cloningan kita ya, teman-teman. Jadi kita memiliki 3 virtual machine di VirtualBox. Jadi kedua virtual machine ini, yang clone sama yang import ini, merupakan duplikasi dari Ubuntu server yang kita buat secara manual atau server pertama ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di materi networking ini kita dapat menghubungkan virtual machine ke internet, virtual machine ke laptop atau komputer kita, dan virtual machine ke virtual machine lainnya ya, teman-teman. Maka dari itu, untuk mempraktekkan networking, ketiga virtual machine kita ini tidak boleh memiliki MAC address yang sama, teman-teman. Jadi, ketiga virtual machine ini harus memiliki MAC address yang berbeda-beda, teman-teman. Nah, kita akan mempraktekkan reset MAC address terlebih dahulu. Langsung buka aplikasi VirtualBox-nya. Di sini kita reset MAC address yang cloning dan yang import ya, teman-teman. Di sini kita klik kanan, lalu kita klik settings. Sebelumnya kita cek dulu di sini, klik network, lalu klik advanced. Nah, di sini MAC address-nya tertera C5816 ya, teman-teman. Jadi di sini diingat-ingat MAC address Ubuntu cloning-nya C5816. Sini kita cek yang server pertama, kita klik kanan, settings, network, advanced. Nah, di sini juga sama, C5816. Oke. Sini kita cek. Nah, di sini juga sama ya, teman-teman, yang importnya C5816. Nah, jadi ketiga virtual machine ini masih identik ya, teman-teman, masih memiliki MAC address yang sama. Kita akan reset yang Ubuntu server cloning dan Ubuntu server importnya ya, teman-teman. Yang Ubuntu server pertama ini nanti kita biarin aja memiliki MAC address yang sebelumnya. Kita klik kanan, setting, network, advanced. Lalu di sini kita klik seperti logo. Di sini kita klik seperti logo refresh ya, teman-teman. Kita klik. Nah, di sini seketika langsung mengubah ya, teman-teman. Di sini jadinya F337C ya, teman-teman. Oke, kita langsung oke. Nah, yang import juga sama, kita reset network, advanced. Nah, di sini C5816, kita refresh menjadi 6A68B. Kita oke. Oke, teman-teman, jadi seperti itu cara mereset MAC address. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu network mode NAT.
Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu network mode NAT. Sebelum kita mempraktekkan NAT, kita harus mempelajari simulasi NAT pada virtual machine terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di simulasi NAT pada virtual machine ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu NAT dan fungsi dari NAT teman-teman. Jadi NAT ini merupakan singkatan dari Network Address Translation ya teman-teman. Nah, NAT ini memiliki fungsi yaitu digunakan untuk menerjemahkan dari IP public ke IP privat ya teman-teman, maupun sebaliknya dari IP privat ke IP public ya teman-teman. Ya, jadi server kita atau virtual machine privat kita akan diterjemahkan ke IP public melalui internet yang terhubung pada laptop kita atau dari laptop kita. Nah, kita akan melihat di virtual machine yang sudah kita buat pada sebelumnya ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke aplikasi VirtualBox-nya. Nah, teman-teman, di sini saya sudah mempunyai virtual machine pada Ubuntu server ya teman-teman. Nah, IP privatnya ini akan diterjemahkan ke IP publiknya milik internet yang terhubung pada laptop atau komputer kita teman-teman. Jadi ini ya teman-teman, ini nanti akan diterjemahkan melalui internet yang terhubung pada laptop kita. Nah, di sini kita akan mempraktekkan NAT dengan pertama-tama kita harus mengecek terlebih dahulu. Kita klik kanan, langsung klik setting. Lalu di sini teman-teman pilih yang network. Lalu di sini teman-teman pilih Attach to. Di sini teman-teman pilih NAT. Lalu teman-teman klik OK. Di sini juga semuanya ya teman-teman. Network, Attach to, NAT. Oke. Nah, di sini kita akan gunakan virtual machine server pertama atau virtual machine yang pertama ya teman-teman. Di sini Ubuntu server 2 kita running. Di sini kita tunggu teman-teman. Nah, di sini kita disuruh login ya teman-teman. Kita masukkan username yang waktu kita membuat virtual machine-nya ya teman-teman. Login ya teman-teman. Kita masukkan username-nya, password-nya. Oke, di sini kita sudah masuk. Nah, di sini kita akan mengecek apakah laptop kita sudah terakses internet atau belum ya teman-teman. Seharusnya jika laptop kita sudah mendapatkan akses internet, maka Ubuntu servers juga akan bisa mengakses internet. Nah, kita akan ping terlebih dahulu dalam perintah ping spasi google.com. Kita enter. Oke teman-teman, di sini jika dia sudah berhasil karena sudah ada internet, ini dia akan di play from ya teman-teman. Nah, jika dia tidak dapat, maka dia akan time out. Untuk memberhentikannya ini, kita klik Ctrl C. Nah, jadi Ubuntu server kita sudah terakses internet ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mengecek IP address pada virtual machine ini ya teman-teman. IP address mana yang diterjemahkan ke IP public pada virtual machine ini. Cek dengan perintah IP address. Di sini kita ketik ya teman-teman, kita ketik IP address, atau teman-teman bisa langsung ketik IP spasi A, itu sama aja sama IP address. Di sini kita enter. Nah, di sini kita lihat outputnya. Di sini kita akan lihat outputnya, di mana yang pertama ini output yang pertama ini adalah output LO ya teman-teman. Nah, di sini yang kedua outputnya yaitu output ENP0S3 teman-teman. Nah, di sini kita lihat IP yang diterjemahkan dari IP public oleh internet yang terhubung pada laptop kita. Di sini IP-nya yaitu 10.0.2.15. Nah, di sini kita akan mencoba ping pada CMD atau command prompt. Di sini kita search command prompt. Lalu di sini teman-teman langsung ping. Nah, di sini kita akan mencoba ping. Kita ketik ping spasi, masukin IP NP0S3 nya ya teman-teman, yang tadi yang 10.0.2.15.
Lalu di sini teman-teman klik enter. Nah, di sini pasti hasilnya akan requesting out karena IP pada virtual machine kita ENP03S ini berbeda dengan IP yang ada pada laptop ya teman-teman. Di sini kita cek aja pada control panel. Control panel. Di sini teman-teman langsung klik yang Network and Internet. Network and Sharing Center. Lalu di sini teman-teman klik yang change adapter setting. Nah, di sini teman-teman klik yang VirtualBox host only Ethernet adapter. Di sini klik details. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman. Di sini kita lihat IP-nya 192.168.56.1. Nah, di sini IP-nya yaitu 192.168.56.1. Di sini IP-nya berbeda dengan IP ENP0S3 ya teman-teman. Jadi, IP yang berbeda ini, IP yang ada pada virtual machine, di sini IP-nya 10.0.2.15. Nah, dia tidak akan bisa di-ping karena keduanya ini memiliki IP yang berbeda dan dia tidak bisa berkomunikasi ya teman-teman. Jadi dia tidak bisa di-ping karena dia memiliki IP yang berbeda teman-teman. Jadi cukup sampai di sini pembahasan network mode NAT. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini kita lanjut ke pembahasan yang ketiga yaitu NAT versus NAT network. Nah, di sini kita akan bahas jika kita menggunakan NAT. Nah, di sini jika teman-teman menggunakan NAT, virtual machine teman-teman ini akan langsung terhubung ke hidden interface, dimana setelah hidden interface baru terhubung ke internet. Nah, di sini akibatnya kedua virtual machine kita ini akan mendapat IP address yang sama, dimana yang satu ini 10.0.2.15 dan yang kedua 10.0.2.15. Nah, sebelum terhubung internet ini, jika kita menggunakan NAT, kita terlebih dahulu terhubung ke hidden interface ya teman-teman. Ini jika kita memiliki IP address yang sama, maka kedua virtual machine kita ini tidak dapat berkomunikasi ya teman-teman, karena memiliki IP address yang sama. Nah, bagaimana jika kita menggunakan NAT network? Kita bahas. Nah, di sini jika kita menggunakan NAT network, di sini terlihat bahwasanya kedua virtual machine kita ini memiliki IP address yang berbeda ya teman-teman, karena sebelum terhubung ke hidden interface, kedua virtual machine ini terhubung terlebih dahulu ke switch ya teman-teman. Namun switch ini adalah switch virtual atau switch yang tidak terlihat, jadi kita tidak bisa melihat switch ini ya teman-teman. Nah, karena kedua virtual machine ini terhubung terlebih dahulu ke switch, maka kedua virtual machine ini memiliki IP yang berbeda, di mana virtual machine yang satu 10.0.2.15 dan yang kedua 10.0.2.7. Setelah terhubung ke switch, maka virtual machine akan terhubung ke internet. Karena IP kedua virtual machine ini berbeda, maka jika kita menggunakan NAT network ini, kita dapat berkomunikasi ya teman-teman. Jadi seperti itu perbedaan NAT versus NAT network. Nah, di sini kita langsung masuk ke virtual box-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan setting terlebih dahulu ke NAT. Kita cek apakah sudah NAT. Sini sudah ya teman-teman. Oke, NAT. Oke. Nah, di sini kita akan coba running ya teman-teman virtual machine kita yang ini. Teman-teman, di sini kita running juga yang Ubuntu Server Clone. Oke teman-teman, di sini saya sudah merunning dua virtual machine, dimana yang sebelah kiri ini virtual machine yang pertama atau server yang pertama, dan yang ke sebelah kanan saya ini adalah virtual machine hasil cloningan ya teman-teman. Di sini kita akan coba login yang Ubuntu server pertamanya ya teman-teman. Di sini kita masukkan di sini kita masukkan username-nya. Oke, di sini teman-teman masukkan username teman-teman ya. Nah, di sini selanjutnya masukkan password. Oke teman-teman, di sini saya sudah berhasil login ya teman-teman di Ubuntu server yang pertama. Di sini kita scroll. Nah, di sini kita sudah login ya teman-teman. Di sini kita akan mengecek IP address yang ada pada Ubuntu server
pertama di sini, atau di sini namanya Ubuntu Server 2 ya teman-teman. Di sini kita klik langsung, di sini kita ketik IP address, enter. Nah di sini IP address endpost 3-nya ini 10.0.2.15. Nah seharusnya yang cloningan juga sama ya teman-teman. Mari kita cek sama. Oke teman-teman, di sini kita login ke Ubuntu server cloningannya ya teman-teman. Ini kita masuk username, password. Teman-teman di sini kita scroll. Nah di sini kita akan ngecek juga IP address yang ada pada server cloning. Nah di sini IP address-nya sama ya teman-teman, dimana IP address ENP0S3-nya ini yaitu 10.0.2.15. Nah di sebelah kiri juga 10.0.2.15. Nah karena kedua virtual mesin kita ini memiliki IP address yang sama, maka kedua virtual mesin ini tidak bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Jadi seperti itu, jika kita menggunakan NAT, maka kita tidak bisa berkomunikasi dari server 1 ke server 2 ataupun virtual mesin 1 ke virtual mesin kedua ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu praktek NAT network. Oke teman-teman, di sini kita lanjut ke pembahasan yang ketiga ya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu praktek NAT network. Jadi di sini teman-teman di materi NAT network ini atau di bab NAT networking ini teman-teman harus mendownload VirtualBox yang versi 6.1 ya teman-teman. Jadi pada sebelumnya teman-teman disarankan untuk download VirtualBox 7 titik sekian itu teman-teman harus ubah dulu ke, di materi ini teman-teman harus ubah dulu ke VirtualBox pada versi 6.1. Nah di sini untuk praktek NAT network kita lanjut. Di sini kita klik file, lalu di sini teman-teman klik preference. Nah di sini teman-teman klik network. Nah jika teman-teman di sini belum ada NAT network, teman-teman bisa tambahkan seperti saya ini, klik ini. Nah di sini sudah ada kembali NAT network ya teman. Nah di sini muncul NAT network ya teman-teman. Jika teman-teman belum ada, teman-teman bisa langsung klik yang di tampil ini ya teman-teman. Terus kita oke. Nah di sini kita cek dulu virtual mesin kita apakah sudah NAT network. Sini klik kanan, klik setting, lalu di sini teman-teman klik network. Nah di sini teman-teman pilih attach to NAT network. Nah seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini namanya teman-teman sama seperti ini namanya, jadi NAT network ya teman-teman. Klik OK. Nah yang on juga klik kanan, setting, lalu network, attach to NAT network. Di sininya juga NAT network ya teman-teman. Oke. Lalu di sini kita akan coba running keduanya. Seharusnya ini nanti IP-nya sudah berubah ya teman-teman, karena sudah kita ganti ke NAT network. Oke, di sini untuk mengubah IP address ini tidak bisa langsung ya teman-teman. Jadi kita harus menghapus terlebih dahulu IP address-nya. Jadi di sini kita cek dulu IP address-nya. Oke, di sini IP address-nya 10.0.2.4 ya teman-teman. Oke, di sini kita akan menghapus IP address-nya dengan perintah sudo dhclient -r, lalu endpost ENP0S3, enter. Nah di sini kita masukkan password kita. Di sini kita cek IP address-nya. Teman-teman, setelah di sini kita masukkan perintah sudo dhclient, mana tadi sudo dhclient -r enp0s3, ini IP address enp0s3-nya akan hilang ya teman-teman. Nah di sini kita akan meminta atau request dengan meminta IP dengan perintah sudo dhclient
ENP0S3 0S3. Nah, selanjutnya kita enter. Nah, kalau merequest itu tanpa min_r ya teman-teman. Nah, kalau menghapus itu menggunakan min_r. Nah, di sini kita cek IP address-nya. Enter. Nah, di sini IP address-nya menjadi IP address ENP0S3-nya menjadi 10.0.2.5/24 ya teman-teman. Jadi ini sudah beda seperti di awal itu 2.4. Nah, di sini sudah 2.5. Kita ke cloning, kita di sini kita enter aja, kita login, akan cek IP address. Oke, di sini IP address-nya ENP0S3-nya 10.0.2.4. Nah, di sini kita akan menghapusnya. Oke teman-teman, di sini IP address ENP0S3-nya sudah hilang, jadi kita akan request. Sudah klien ENP0S3. Enter. Terus. Nah, di sini IP-nya menjadi 10.0.2.6. Jadi IP sebelah kanan dan IP sebelah kiri ini sudah beda ya teman-teman. Jadi ini sudah bisa berkomunikasi. Jadi ini virtual mesinnya sudah bisa berkomunikasi satu sama lain. Oke, kita akan coba dari yang Ubuntu server 2 ini. Yang pertama, di sini kita ketik, di sini kita akan coba ping ya teman, ping. Di sini IP address ENP0S3 punya yang cloning. Di sini kita masukkan IP-nya 10.0.2.6. Enter. Nah, di sini hasilnya 64 bytes from atau deploy from. Ini berarti tandanya ini sudah terkoneksi ya teman-teman, atau sudah nyambung. Di sini untuk memberhentikannya kita Ctrl C. Nah, di sini kita akan coba yang Ubuntu server cloning. Di sini kita ketik ping IP yang ini ya teman-teman. Itu tadi 10.0.2.5. 10.0.2.5. Oke, di sini juga sama ya teman-teman, hasilnya reply from. Nah, berarti network kita ini sudah berhasil kita Ctrl C untuk memberhentikannya. Oke, berarti kedua virtual mesin kita ini sudah saling berkomunikasi ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu bridge network ya teman-teman. Jadi ini kurang lebih simulasi bridge network atau analogi bridge network. Jadi di video sebelumnya itu network itu masih bergantung pada hidden interface ya teman-teman. Hidden interface laptop kita atau host OS kita, dimana dia itu akan mendapatkan IP yang asal-asalan atau IP yang gak jelas gitu, IP yang random. Nah, sedangkan bridge network ini, dia ini menyesuaikan internet yang terhubung pada laptop kita teman-teman. Jadi virtual machine kita ini IP-nya menyesuaikan pada internet yang terhubung pada laptop kita atau host OS kita. Jadi di sini itu nanti akan mendapatkan IP yang identik atau IP yang sama ya teman-teman. Jadi ini contohnya 192.168.20.50 dan di sini 192.168.20.34. Jadi IP virtual machine ini menyesuaikan IP yang dipakai oleh internet ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung aja praktek ya teman-teman. Di sini kita buka
VirtualBox-nya, lalu kita klik ini, dan di sini kita setting terlebih dahulu ya teman-teman. Kita klik kanan, lalu klik settings. Di sini klik network, lalu di sini teman-teman klik yang bridge adapter di sini. Nah, di sini teman-teman pilih yang ini ya teman-teman, yang wireless AC, karena ini sesuai internet kita. Nah, oke, setelah itu kita coba running. Oke teman-teman, di sini kita akan mengecek IP address-nya. Nah, di sini kita enter. Nah, di sini akan keluar IP address-nya, di mana IP address ENP0S3-nya ini yaitu 192.168.3.23x. Nah, di sini kita akan coba cek apakah IP address-nya sama dengan internet yang terhubung atau tidak ya teman-teman. Di sini kita klik control panel. Di sini network and internet, terus network and service center, network adapter settings. Terus di sini teman-teman klik yang ini, wifi teman-teman pakai. Nah, di sini IP-nya 192.168.43.172 ya teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa IP virtual machine dan IP internet yang terhubung ini sama ya teman-teman, atau identik ya teman-teman. Dimana yang IP virtual machine ini adalah 192.168.43.23x, dan yang internetnya ini yaitu 192.168.43.172. Nah, jadi bridge ini IP-nya ini sangat sama atau sangat identik dengan internetnya. Nah, di sini kita coba ping Google apakah sudah terhubung. Oke teman-teman, di sini keluar output reply from, jadi bridge kita berhasil. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kita ini Ctrl C ya teman-teman untuk memberhentikannya. Oke teman-teman, di sini kita sudah memasuki materi yang ke-6 ya teman-teman, dimana di sini kita akan pelajari host only network. Nah, di sini saya sudah menyiapkan simulasi host only network, dimana di materi sebelumnya NAT network itu masih bergantung pada hidden interface yang terhubung pada host OS ya teman-teman. Namun di materi host only network ini kita bergantungnya pada host only interface, dimana keduanya ini bisa saling berkomunikasi antara host OS dan virtual machine ini bisa saling berkomunikasi, dan dia akan mendapatkan IP yang sama ya teman-teman. Nah, di sini kita cek aja di view network connection di control panel ya teman-teman. Di sini kita search control panel, atau teman-teman bisa langsung klik aja view network connection. Di sini kita klik network and internet, lalu network and service center, lalu di sini cek adapter setting. Oke, di sini teman-teman lihat pada interface host only-nya teman-teman. Nah, di sini punya saya ada ya teman-teman, dimana jika kita menggunakan default Windows itu pasti langsung ada ya teman-teman. Namun jika teman-teman menggunakan Linux atau Mac OS, teman-teman harus membuatnya terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman bisa ke Ubuntu-nya untuk membuat interface host only-nya, lalu klik file, lalu klik host network manager, lalu teman-teman di sini klik create ya teman-teman untuk membuat interface host only-nya. Namun di sini saya sudah membuat, jadi saya tidak akan membuatnya lagi. Jadi kita close aja. Lalu di sini kita akan mencoba praktek host only adapter. Di sini kita setting terlebih dahulu virtual machine yang ingin kita pakai. Di sini kita klik kanan, lalu klik setting. Oke, di sini teman-teman klik network, dan di sini teman-teman pilih attach to host only adapter ya teman-teman. Lalu di sini teman-teman oke. Oke, setelah itu kita running virtual machine kita yang tadi sudah kita setting. Oke teman-teman, di sini kita login terlebih dahulu. Kita masukkan password. Oke teman-teman, di sini kita akan mengupdate IP address-nya terlebih dahulu. Namun di sini kita hapus IP address-nya dulu dengan perintah sudo spasi dh client min r enp0s3 enter. Kita masukkan password. Di sini kita cek IP address-nya. Oke, di sini sudah hilang ya teman-teman IP address EMP0S3-nya. Di sini kita merequest kembali IP atau dengan perintah sudo dh client enp0s3 enter. Kita cek IP address-nya.
Oke, di sini IP address-nya menjadi 192.168.56.102x ya teman-teman. Kita akan cek IP address yang ada pada interface host only-nya. Di sini kita klik view network connection, lalu di sini teman-teman klik VirtualBox host only Ethernet adapter atau interface host only-nya. Lalu di sini teman-teman klik details. Nah, di sini IP-nya tertera 192.168.56.1. Jadi sama ya teman-teman. Nah, di sini IP-nya sama ya teman-teman. Dimana yang di virtual machine ini mendapatkan IP 192.168.56.102 dan yang di interface host only-nya 192.168.56.1. Nah, di sini kita sudah bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Di sini kita akan coba ping. Oke, di sini kita ping melalui VM terlebih dahulu. Kita ping, lalu kita masukkan IP address yang ada pada interface host only-nya ya teman-teman. 192.168.1.56.1. Lalu kita enter. Nah, di sini pasti hasilnya kosong ya teman-teman, karena Defender Firewall kita ini masih terjaga atau masih on. Berarti gagal ya teman-teman. Kalau ia berhasil, itu hasilnya pasti dia akan mengeluarkan output replay from. Oke teman-teman, di sini kita akan coba ping pada command prompt atau CMD dengan kita ketik ping, lalu kita masukkan IP yang ada pada virtual machine kita tadi ya teman-teman, 192.168.56.102. Oke, di sini kita enter. Nah, di sini hasilnya replay from ya teman-teman, maka ia berhasil. Kenapa kalau dari virtual machine ke laptop kita ini tidak berhasil, namun dari laptop kita ke virtual machine ini berhasil? Jadi, dikarenakan laptop kita ini terdapat Defender Firewall, di mana laptop kita ini menjadi terlindungi, sehingga laptop kita ini tidak bisa diping dari luar, tetapi kita bisa ping keluar ya teman-teman. Nah, di materi selanjutnya kita akan mencoba menonaktifkan firewall pada video selanjutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan mencoba menonaktifkan Defender Firewall, atau kita akan mencoba disable Windows Firewall ya teman-teman. Di sini kita langsung ke control panel. Lalu teman-teman di sini pilih System and Security. Lalu di sini teman-teman pilih Windows Defender Firewall. Nah, di sini warnanya masih hijau ya teman-teman, dimana yang artinya Defender Firewall kita ini masih menyala, sehingga tadi virtual machine mencoba ping ke laptop kita itu tidak bisa. Nah, di sini kita klik Turn Windows Defender Firewall on or off. Lalu di sini teman-teman matikan. Tetapi ini berbahaya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan mempraktekkan untuk mematikan Defender Firewall ya teman-teman, atau disable Windows Firewall. Nah, di sini kita langsung buka control panel. Lalu teman-teman klik System and Security, Windows Defender Firewall. Nah, di sini warnanya masih hijau ya teman-teman. Tandanya Defender Firewall kita ini masih menyala atau masih on. Nah, di sini kita mematikan dengan klik Turn Windows Defender Firewall on or off. Lalu teman-teman klik yang Turn off Windows Defender Firewall not recommended. Not recommended ini karena ini membuat bahaya laptop kita ya teman-teman. Jadi nanti setelah kita praktek kita akan nyalakan lagi. Oke teman-teman, di sini kita akan mencoba ping dari virtual machine ke laptop kita, karena tadi kan kita sudah mematikan Defender Firewall-nya ya teman-teman. Di sini kita ping, lalu kita masukkan IP yang ada pada interface host only-nya 5.1, enter. Nah, di sini dia mengeluarkan output replay from ya teman-teman, berarti dia berhasil. Nah, seperti itu cara menonaktifkan Defender Firewall ya teman-teman, untuk kita bisa berkomunikasi dari virtual machine ke laptop kita atau ke laptop kita ya teman-teman. Di sini kita Ctrl C. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di video kali ini kita akan membahas Internet Network part 1 ya teman-teman, dimana sebelumnya kita sudah membahas disable Windows Firewall agar membuat GUS OS bisa ping ke host OS atau laptop yang kita gunakan sekarang. Kita akan bahas internal network, dimana di sini akan ada dua part, Internal Network part 1 dan Internal Network part 2.
Sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu internal network. Nah, di sini saya sudah menyiapkan simulasi internal network ya teman-teman. Bagaimana simulasi internal network? Seperti ini ya teman-teman. Jika virtual machine atau GUIS OS menggunakan network tipe internet network, maka dia tidak akan berurusan dengan host OS. Jadi, internal network ini digunakan untuk menghubungkan sesama VM. Jadi, jika VM1 menggunakan internal network, begitu juga dengan VM2 menggunakan internet, maka keduanya akan bisa saling berkomunikasi melalui switch virtual yang tidak kelihatan atau tidak bisa dilihat ya teman-teman ini. Yang mana switch ini merupakan internet network VM. Yang mana switch ini merupakan internet network virtual machine ya teman-teman. Oke, di sini kita langsung coba aja menggunakan dua virtual machine. Kita langsung buka virtual box-nya. Oke teman-teman, di sini kita akan coba internal network ya teman-teman. Dimana di sini kita membutuhkan dua virtual machine. Nah, di sini kita akan men-settingnya terlebih dahulu dengan klik kanan lalu klik setting. Lalu di sini teman-teman klik network. Lalu teman-teman pilih attach to internal network. Nah, di sini name-nya harus sama seperti nanti yang VM virtual machine yang kedua, yaitu clone ya teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan nama internal 1. Terus teman-teman klik OK. Lalu di sini teman-teman juga lakukan setting pada clone atau virtual machine yang kedua. Network. Nah, di sini attach to internal network. Name-nya juga sama ya, internal 1. Terus kita OK. Oke, selanjutnya kita akan coba running keduanya teman-teman. Oke teman-teman, di sini ia akan mengeluarkan output yang mana dia ini tidak bisa merequest IP ya teman-teman. Nah, karena di name yang tadi internal 1 itu, oke kita tunggu dulu outputnya keluar. Nah, di sini pasti akan keluar start job is running for wait for network to be configured. Nah, di situ itu karena virtual machine kita ini tidak memiliki DHCP server. Nah, di mana name yang tadi kita gunakan di internal 1 itu tidak ada DHCP server yang menyediakan. Jadi seperti kita minta tapi tidak ada yang memberikan IP-nya ya teman-teman. Jadi di sini kita harus menggunakan atau membuat IP statik ya teman-teman. Jadi di sini kita akan power off terlebih dahulu. Pada internal 1 ini, ia tidak memiliki DHCP server yang menyediakan IP. Nah, jadi dia ini meminta IP tapi tidak ada yang memberikan, teman-teman. Nah, jadi kita harus membuat IP statiknya terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kita harus men-setting virtual machine-nya terlebih dahulu. Kita ubah menjadi bridge ya, teman-teman. Jadi di sini kita ubah menjadi bridge adapter, lalu oke. Nah, di sini kita ubah juga yang cloning, kita settings, lalu kita ubah menjadi attach to bridge adapter. Nah, di sini nanti kita akan membuat IP statik ya, teman-teman. Di sini kita running keduanya terlebih dahulu. Oke, teman-teman, di sini kita login terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita masukkan username, password. Lalu di sini teman-teman scroll. Nah, di sini teman-teman meminta perintah sudo spasi nano spasi /etc /netplan /00 strip installer strip config .yaml. Kita enter. Kita masukkan password. Nah, di sini kita scroll dulu. Nah, di sini DHCP-nya itu masih true ya, teman-teman. Kita akan membuat IP statik di mana nanti saya akan menggunakan IP yang Ubuntu server 2 atau Ubuntu server pertama ini. Yang virtual machine pertama ini saya akan menggunakan IP 192.168.1.1. Nah, yang sebelah kanan saya ini atau Ubuntu server 2 cloning atau virtual machine yang kedua ini saya akan menggunakan IP 192.168.1.2. Nah, di sini kita menggunakan arrow bawah, lalu teman-teman arrow kanan. Nah, di sini kita hapus. Kita ketik no. Lalu di sini teman-teman enter. Nah, di sini teman-teman pasin dengan tulisan DHCP menggunakan spasi. Teman-teman ketik addresses. Lalu titik 2 spasi, kita
masukkan IP yang kita inginkan 192.168.1.1/24. Nah, kita tutup. Lalu di sini kita ctrl-x ya teman-teman. Lalu ctrl-y. Lalu kita enter. Nah, di sini kita meng-apply atau kita menetapkan dengan perintah sudo netplan apply. Lalu di sini kita enter. Oke, kita lakukan pada yang cloningan juga ya teman-teman. Kita login terlebih dahulu. Oke. Masukkan password. Lalu kita masukkan perintah sudo nano /etc /netplan /00 atau bisa teman-teman tag aja. Nah, terus enter. Kita masukkan password. Sorry teman-teman, passwordnya salah. Nah, di sini sama juga kita akan menyeting IP-nya, kita taruh bawah, DHCP-nya kita ganti num. Lalu kita enter addresses -2 spasi 192.168.1.2/24. tutup. Kita ctrl-x, lalu ctrl-y, lalu enter. Kita ketik sudo netplan apply. Oke teman-teman, di sini kita power off terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu selanjutnya, setelah kita membuat IP statik, kita ubah ke internal adapter ya teman-teman. Kita klik kanan setting, lalu network, attach to internal network. Nah, namanya ini internal 1. Terus oke. Yang cloning juga ya teman-teman. Namanya juga sama, internal 1, oke. Lalu kita running terlebih dahulu. Oke teman-teman, di sini kita login terlebih dahulu ya teman-teman. Tadi kan itu tidak bisa masuk ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah bisa masuk. Kita login. Kita ulang ya teman-teman, sorry. Oke, di sini kita scroll. Lalu di sini teman-teman ketik atau kita cek IP address-nya. Nah, di sini IP address-nya sudah keluar ya teman-teman, dimana IP address-nya ini adalah 192.168.1.1. Nah, kita coba cek juga pada Ubuntu Server Clone. Kita kecilkan dulu. Nah, di sini kita akan coba. Kita login terlebih dahulu. Oke, di sini kita juga ketik IP address untuk mengecek. Nah, di sini juga sama, IP address-nya sudah menjadi 192.168.1.2. Oke teman-teman, di sini kita akan coba ping apakah keduanya sudah bisa berkomunikasi atau belum. Kita ping, lalu kita masukkan IP-nya. Masukkan IP cloningannya ya teman-teman, lalu kita enter. Nah, di sini keluar output replay from ya teman-teman. Jadi keduanya ini bisa berkomunikasi. Nah, di sini kita Ctrl C untuk memberhentikannya. Kita coba cek juga pada Ubuntu cloningannya. Kita ketik ping. Di sini kita masukkan IP Ubuntu server yang pertama atau virtual machine yang pertama, lalu setelah itu kita enter. Teman-teman, di sini keduanya sudah bisa saling berkomunikasi. Jadi internal kita berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sampai di sini video saya kali ini. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.